Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Beribadahlah kepada Tuhan, beribadah dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya, datanglah dengan bersorak, ketahuilah Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan punya, dialah kita, kawanan gembala-gembalaannya. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi.
Apa kabar GKI Gading Indah? Saya yakin sama seperti saya, saudara-saudara sekalian, sudah sangat merindukan suasana atau persekutuan ibadah kita di gereja. Sudah sekitar 3 bulan kita harus beribadah di rumah masing-masing. Dan Anda tentu telah mendengar bahwa tanggal 8 Juni nanti rumah-rumah ibadah sudah bisa digunakan. Begitu pengumuman pemerintah, tentu dengan aturan kapasitas yang dikurangi. Mungkin Anda sudah begitu bersemangat, ayo kita beribadah di gereja, buka lagi gereja kita. Tapi saya mau mengatakan beberapa hal, saudara. Yang pertama, sebagai gereja kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan, Sang Kepala Gereja Yesus Kristus, agar gereja ini, persekutuan ini, menjadi persekutuan yang membawa, yang mendukung, meningkatkan kehidupan, baik orang-orang yang ada di dalamnya, anggota persekutuan, maupun mereka yang ada di sekitar kita. Dan karena itu, dengan menimbang situasi yang ada, grafik penderita atau pasien dari coronavirus yang masih cukup lumayan, maka gereja kita, para penatua, pendeta, bersama juga dengan jemaat-jemaat GKI yang lain, Badan Pekerja Majelis Kelas Sinode Wilayah Sinode juga telah menggumuli hal ini. Maka kami harus katakan bahwa semangat itu harus ditahan dulu. Kenapa? Sepanjang bulan Juni ini, semua peribadahan GKI Gading Indah masih akan kita ikuti dalam jaringan atau online. Ibadah umum, ibadah anak, remaja, semua persekutuan kategori. Kenapa kita lakukan? Karena kita mau memastikan bahwa ketika nanti kita membuka kembali gereja kita untuk ibadah, semua protokol yang sudah disiapkan pada akhirnya akan membawa kebaikan buat kita semua. Jangan kita menjadi kecil hati, saudara, karena kita mau mencari apa yang baik untuk kehidupan bersama. Bahkan yang kedua yang saya mau katakan adalah, kalau pandemi ini mau mengajarkan kita sesuatu, salah satunya adalah kita dipanggil, kita diajak, diingatkan untuk membangun gereja di lingkup yang lebih kecil. Kalau biasanya Anda pergi ke gereja sendiri-sendiri, orang tua sendiri, anaknya sendiri,
yang remaja sendiri, sekarang kita semua berkumpul di rumah. Kita menjadi satu gereja. Kita harus ingat, gereja kita boleh ditutup, tetapi gereja Tuhan hadir di mana-mana. Dan yang ketiga, yang saya mau katakan juga, biarlah juga kesempatan ini menjadi kesempatan kita belajar, meningkatkan diri. Nah, GKI Gading Indah mempunyai banyak program, diskusi, sharing, lewat Zoom, lewat YouTube, macam-macam. Ada seminar, ada sharing orang tua. Silahkan ikuti di berbagai WhatsApp group yang ada. Kesempatan ini kita bisa pakai untuk justru meningkatkan kompetensi ataupun pengetahuan kita. Dan yang berikut adalah, mari di tengah situasi ini kita tidak melupakan saudara-saudara kita yang lain. Mari kita buka mata, buka telinga, buka hati kita. Perhatikanlah mereka yang kekurangan secara finansial, yang mengalami kesulitan mencukupkan kebutuhan hidup. Mereka yang lemah, yang sakit. Dan kalau ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan, sampaikanlah kepada kami. Pendeta, para penatua, kita akan mencari cara di tengah segala keterbatasan yang ada untuk bisa memberikan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita belum akan bertemu, tetapi percayalah, Tuhan Yesus Kepala Gereja akan terus memimpin kita melewati masa-masa ini. Akan terus menjaga kita dalam tangan kasih-Nya. Hingga pada waktunya kita boleh berkumpul lagi dengan sebuah kesadaran yang baru. Dengan sebuah sukacita yang baru. Kiranya Tuhan menguatkan setiap kita. Tuhan memberkati. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun malam iman untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bila doalah ada di dalammu, bukan menari
Tema di dalam kebaktian minggu ini diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Nas pembimbing kita terambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 8 dan ayat 9. Demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh." Demikian apa yang kita boleh dengar dari kesaksian kitab Yesaya yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kesempatan, kehormatan, dan tanggung jawab kepada setiap orang yang mengaku diri sebagai umat-Nya untuk bersedia diutus oleh Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 10 berbunyi demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Marilah di dalam segala kerendahan, kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Bapa di sorga, betapa besarnya dosa kami yang tidak pernah bertanya di dalam doa-doa kami untuk tugas dan kewajiban yang harus kami lakukan. Kami sering lalai dan mengabaikan kehendak-Mu, dan kami tidak memberikan persembahan yang terbaik, walaupun hidup kami sudah sangat terberkati. Ampunilah segala dosa dan kelalaian kami, Tuhan. Kami mohon di dalam segala kerendahan hati kami. Amin.
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang dengan kesungguhan menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan seperti dipersaksikan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 menyatakan kemurahan anugerah Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Carilah
bringing a harvest before the winter's fall. Everything grows, everything has a season, till it is gathered to the Father's fall. Praise to Thee, O Lord, for all creation. Give us thankful heart that we may sing. All the gift we share and every blessing, all things come of Thee. Every good gift, all that we need and cherish, come from the Lord, in total of His love. We love His hands, sure of all His glory. He is the earth and He is the heaven above. Praise to Thee, O Lord, for all creation. Give us thankful heart that we may sing. All the gift we share and every blessing, all things come of Thee. All things come of Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang lagi dalam doa kami, ketika kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa Bapa yang tahu persis kelemahan dan keterbatasan kami, bahwa kalau kami mengandalkan diri sendiri, pasti kami gagal untuk menemukan kebenaran firman-Mu. Maka Bapa yang sudah perlengkapi kami dengan penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus. Mampukan kami menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus dengan benar, agar kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Kita membaca dan mendengar dipersaksikan di dalam Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8 demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu.
Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kalau kita masih bisa mengikuti kebaktian minggu online ini, maka mestilah kita ada dalam keadaan yang cukup baik. Sekalipun kita sudah kangen untuk bisa berkebaktian di gedung gereja, tapi mari kita tahan dulu rasa kangen itu dan kita jangan tergesa untuk melakukan aktivitas di gedung gereja ketika kita belum cukup yakin dengan keamanan situasi yang ada. Tema di dalam kebaktian hari Minggu ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam rangkaian tahun liturgi yang digunakan paling tidak oleh GKI, kita baru saja mengakhiri rangkaian yang cukup panjang, mulai dari Minggu Prapaskah, Paskah, ada Jumat Agung sebelumnya, lalu kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta, dan minggu lalu disebut Minggu Trinitas. Nah, minggu ini sampai Minggu Advent pertama itu disebut Minggu Biasa. Kalau Anda mendengar kata biasa, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Saudara-saudaraku, bukankah kata biasa umumnya digunakan untuk menunjuk kepada sesuatu yang memang tidak istimewa? Misalnya, selesai mengikuti kebaktian, sepasang suami istri ngobrol. "Menurutmu bagaimana khotbah Pak Pendeta tadi?" tanya sang istri. Suaminya menjawab, "Ya, biasa saja." Apa artinya biasa saja? Bukankah itu berarti bahwa bagi si suami, khotbah yang disampaikan oleh pendeta tadi tidak istimewa, biasa saja? Lalu apa hubungannya dengan minggu biasa di dalam tahun liturgi yang kita rayakan, yang kita gunakan? Pertanyaan ini penting sebab
minggu biasa dalam tahun liturgi, jumlahnya itu paling banyak, saudara-saudara. Minggu Prapaskah cuma 6. Minggu Advent 4. Nah, minggu biasa itu ada 24 hari Minggu. Nah, apakah memang tidak ada yang istimewa yang perlu dihayati, dimaknai oleh gereja, oleh kita semua dalam rangkaian minggu biasa itu? Bahwa semuanya ya biasa-biasa saja. Tentu tidak demikian. Pasti bukan itu maksudnya. Istilah minggu biasa digunakan untuk mengatakan bahwa pada hari Minggu itu memang tidak diselenggarakan peringatan atau perayaan hari raya gerejawi khusus seperti Natal, Paskah, dan yang sejenisnya. Di dalam rangkaian minggu biasa, kita menghayati penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita jalani. Tapi bukan cuma itu. Sebab pada saat yang sama, kita juga diajak untuk terus-menerus membarui semangat dalam mewujudkan panggilan Tuhan kepada kita untuk kita praktikkan, kita terapkan dalam keseharian hidup kita. Nah, apa panggilan Tuhan itu? Kembali tema kita hari Minggu ini mengatakan diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang tanda kehadiran sebuah kerajaan dan kita kaitkan dengan sejarah, maka salah satu tanda kehadiran sebuah kerajaan yang pernah ada di dalam sejarah adalah adanya prasasti. Prasasti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah piagam, entah itu tertulis pada batu, pada lempeng tembaga, dan yang sebagainya. Lalu bagaimana dengan tanda kehadiran kerajaan Allah? Apakah kita juga menandai kehadiran kerajaan Allah dengan membuat berbagai prasasti, tugu, monumen yang seperti itu? Untuk menjawabnya, kita perlu menyegarkan ulang apa yang harus kita fahami tentang kerajaan Allah. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Kata kerajaan di dalam bahasa asli Perjanjian Baru itu menggunakan kata basileia. Basileia dia punya dua makna yang memang terjalin satu dengan yang lain, tapi bisa dan harus kita bedakan. Jadi kata basileia, pertama dia bisa berarti kingdom, kerajaan yang lebih menunjuk kepada teritori, pada wilayah sebuah kerajaan. Dan ini ada hubungannya dengan prasasti. Misalnya dengan ditemukannya berbagai prasasti di daerah Jawa Barat dan sekitarnya, maka para arkeolog, para ahli sejarah, mereka bisa merekonstruksi bahwa wilayah, teritori kerajaan Pasundan atau kerajaan Pajajaran adalah wilayah yang sekarang kita kenal dengan Provinsi Jawa Barat, DKI, Banten, dan beberapa daerah di sekitarnya. Itu kingdom,
ketika bicara tentang kerajaan. Basileia juga punya arti kingdom. Nah, kalau dikaitkan dengan kerajaan Allah dalam pengertian wilayah atau tempat, maka umumnya orang menghubungkan itu dengan sorga. Dan di dalam perjanjian baru memang kita menemukan istilah kerajaan Allah itu digunakan silih berganti dengan kerajaan sorga. Seperti tadi kita juga membaca di dalam Injil Matius, di sana disebutkan dengan istilah kerajaan sorga. Maka dari aspek wilayah, lalu sebagian orang mengatakan kerajaan Allah ya sorga itu. Suatu tempat di seberang sana di mana tidak ada air mata, tidak ada kesusahan dan yang sebagainya. Orang menggambarkan bahwa di sorga itu jalanan terbuat dari emas dengan rumah seperti istana megah. Kenop pintu itu terbuat dari berlian segede telur bebek. Luar biasa, saudara. Ya. Tapi ada yang saya kurang begitu suka ketika digambarkan bahwa aliran sungai di sorga itu adalah susu dan madu. Kenapa saya tidak suka? Sebab lengket kalau mau cuci muka, saudara-saudara. Apakah salah kalau kita menggambarkan, kita mengingat bahwa kerajaan Allah itu adalah sorga? Ya tidak salah-salah amat. Karena Yesus sendiri mengatakan, "Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dalam rumah Bapakku ada banyak tempat." Tidak salah-salah amat. Tapi akan jadi amat-amat salah kalau cuma itu. Kalau kita mengartikan kerajaan Allah melulu sebagai tempat di seberang sana, bicara tentang apa yang ada di masa depan. Karena kata Basileia juga berarti kingship. Ke strip raja strip an. Halnya kekuasaan seorang raja diakui dan diterapkan. Berarti itu menunjuk kepada setiap situasi, setiap keadaan, di mana di sana kehadiran Allah sebagai satu-satunya raja sungguh diakui dan kekuasaannya ditaati. Di situ kerajaan Allah mewujud nyata. Maka dari pengertian itu kita bisa menyimpulkan bahwa kerajaan Allah bukan melulu bicara tentang sorga di seberang sana sebagai sesuatu yang masih ada di masa depan. Tapi kerajaan Allah bicara juga tentang kehidupan sekarang ini, saat ini, di tempat ini. Sebab tadi telah dikatakan, Basileia juga bicara tentang situasi, keadaan di mana kekuasaan Allah sebagai satu-satunya raja yang berdaulat diberlakukan, ditaati. Maka berarti kerajaan Allah meliputi baik masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, datanglah kerajaanmu. Past tense, present, and future. 3 sifat itu melekat kalau kita bicara tentang kerajaan Allah. Nah, kalau begitu apa sebenarnya yang menjadi tanda kerajaan Allah? Tanda kehadiran kerajaan Allah. Tentu sekali lagi bukan pertama-tama aneka prasasti, tugu, monumen, bangunan gedung gereja, dan sejenisnya.
Tapi tanda kehadiran kerajaan Allah pertama-tama dan terutama adalah di dalam dan melalui keseharian hidup yang dijalani oleh orang-orang yang mengaku diri sebagai umat Allah. Kehidupan yang mendemonstrasikan, yang menunjukkan bahwa dalam hidupku, dalam hidup kami sungguh nyata Allah sajalah yang menjadi Raja, satu-satunya penguasa yang kehendaknya aku taati, kami taati. Nah, kalau di dalam bacaan leksionaris untuk hari ini, bacaan pertama mengisahkan apa yang terjadi di Gunung Sinai dalam Keluaran 19. Ketika Tuhan Allah mengikatkan diri dalam perjanjian kasih karunia dengan umat Israel. Ayat yang kelima dan keenam dari Keluaran 19 mengatakan begini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Melalui kehidupan yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, berpegang pada perjanjian Tuhan, di sanalah umat menghadirkan tanda kerajaan Allah. Nah, kalau kita ikuti, maka secara konsisten panggilan itu berlanjut dalam perjanjian baru dan juga bagi kita sebagai umat Tuhan yang baru di dalam Yesus Kristus. Surat Roma pasal 5 ayat 1, bacaan kedua di dalam bacaan leksionaris mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita hidup di dalam damai sejahtera, shalom dalam bahasa perjanjian lama, bahasa Ibrani, Irene dalam bahasa perjanjian baru, bahasa Yunani. Kalau kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, berarti damai sejahtera itu menjadi ciri kehidupan kita. Nah, bukankah itu esensi, hakikat dari kerajaan Allah? Jadi yang mau dikatakan bahwa dimanapun kehadiran Allah diakui sebagai satu-satunya raja dan kekuasaannya ditaati, maka di sanalah akan mewujud nyata damai sejahtera, shalom, irene. Bukankah memang itu rancangan Allah bagi kehidupan manusia dan dunia ini? Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maka sampai di sini kita menyimpulkan bahwa panggilan untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah tidak lain adalah panggilan untuk mewujudkan damai sejahtera Allah di dalam semua aspek kehidupan dalam keseharian hidup yang kita jalani. Mari sekarang kita lihat bagaimana korelasi hubungan Yesus dengan tanda kehadiran kerajaan Allah. Injil Matius mencatat bahwa Yesus mengawali karyanya dengan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Itu dicatat dalam Matius 4 ayat 17. Lalu apa yang Yesus lakukan untuk mendemonstrasikan tanda kehadiran kerajaan Allah? Matius 9 ayat 35 yang kita baca tadi mencatat, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan semuanya itu dilakukan Yesus dengan hati yang dipenuhi oleh belas kasihan terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka lelah dengan beratnya beban kehidupan dan terlantar karena tidak ada yang mempedulikan. Nah, di dalam konteks di mana Yesus melihat luasnya panen yang harus dikerjakan inilah, yaitu keberadaan orang-orang yang belum mengalami damai sejahtera kerajaan Allah, Yesus memanggil dan mengutus para murid. Matius 10 ayat 1 yang kita baca tadi mempersaksikan bagaimana Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lebih rinci di dalam Matius 10 ayat 8 dicatat tugas pengutusan yang Yesus berikan kepada para murid. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Dengan melakukan semua itu, para murid menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Mungkin kita berpikir, oke, itu berlaku untuk ke-12 murid Yesus pada zaman Perjanjian Baru. Tapi tidak berlaku untuk kami. Bagaimana kami menyembuhkan orang sakit karena kami tidak punya karunia penyembuhan? Apalagi membangkitkan orang mati, boro-boro. Mentahirkan orang kusta, mana bisa mengusir setan lagi. Memangnya kami dukun? Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua hal yang Yesus sebutkan itu tentu tidak perlu selalu kita artikan secara harfiah. Bukankah orang sakit juga bisa menunjuk misalnya kepada orang-orang yang kehilangan damai sejahtera karena kesedihan, karena patah hati, karena kekecewaan. Mereka yang sakit secara emosional dan spiritual. Bukankah orang sakit juga bisa menunjuk pada orang-orang yang lemah karena tidak bisa menempuh pendidikan yang cukup, lemah karena kebodohan dan yang sejenisnya. Orang mati. Bahkankah orang mati juga bisa menunjuk misalnya kepada orang-orang yang kehilangan daya hidup, entah karena kehilangan sumber penghidupan seperti yang di sana sini belakangan dan sampai sekarang terjadi, atau kehilangan semangat hidup karena merasa tidak berdaya lagi untuk melanjutkan kehidupan ini. Orang yang menjadi korban pembunuhan karakter dan yang sebagainya. Bagaimana dengan orang kusta? Orang kusta zaman itu adalah orang yang tersisih dari kehidupan masyarakat. Maka bukankah juga kita bisa menemukan orang-orang kusta di sekeliling kita? Mereka yang tersisih dari kehidupan masyarakat umum. Mereka yang dianggap abnormal. Sekalipun sebenarnya sih kita semua kan
sedang menjalani keabnormalan juga jika dibandingkan dengan kehidupan normal sebelum pandemi. Tapi supaya keren disebut the new normal, tatanan kenormalan yang baru. Padahal ya abnormal juga lah saudara-saudara ya. Dan keabnormalan yang membuat orang tersisih bisa terjadi berkaitan dengan mereka yang punya kebutuhan khusus misalnya. Atau terkait dengan orientasi seksual dari orang-orang tertentu dan seterusnya. Saudara, bukankah setan-setan yang harus diusir ini sekarang misalnya juga bisa mewujud dalam bentuk ketergantungan pada narkoba, kecanduan seks, keterbelengguan pada materi sehingga harta menjadi yang paling utama dalam hidup ini, sehingga bahkan bantuan dana untuk orang miskin pun dicak dan seterusnya. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa mempraktikkan hidup yang menjadi tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah itu mudah dan ringan. Tidak. Tugas panggilan yang Yesus berikan itu susah dan berat. Tapi seperti Yesus memperlengkapi ke-12 murid dengan kuasa, bukankah itu juga yang Yesus sudah perlengkapi kepada kita lewat kehadiran Roh Kudus yang belum lama kita baru peringati saat pencurahannya? Untuk apa saudara dan saya kita diperlengkapi dengan Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Saudara-saudaraku, percayakah Anda? Bersediakah saudara diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah? Tuhan menolong kita. Amin. Sepanjang jalan hidup
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena Engkau yang telah mengeluarkan kami dari kegelapan dosa yang membinasakan dan menempatkan kami di dalam terang keselamatan-Mu, di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan segala-galanya bagi kami. Bapa, kami juga bersyukur bahwa Engkau memberikan kepada kami kepercayaan, kehormatan, kesempatan, dan tanggung jawab untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan sorga, kerajaan Allah di dalam keseharian hidup yang kami jalani. Bapa, ampuni kami kalau di sana sini mungkin kami abai dengan tugas panggilan yang Tuhan percayakan itu. Ampuni kami kalau di sana sini kami lebih menggantungkan pada kekuatan sendiri, lalu kami merasa tidak sanggup untuk memenuhi tugas panggilan itu. Kami bersyukur Bapa yang sudah curahkan bagi kami penolong di dalam Kristus, yaitu Roh Kudus. Mampukan kami untuk terus menyambut kehadiran dan karyanya yang memberi kekuatan kepada kami, agar kami sesuai dengan talenta kami masing-masing, dengan bidang kami masing-masing, kami dapat memuliakan Tuhan dengan menjalani keseharian hidup, entah di tengah keluarga, di tempat bekerja, di tengah lingkungan, maupun di tengah masyarakat luas. Kami boleh menghadirkan tanda dari kehadiran kerajaan Allah, yaitu damai sejahtera-Mu, baik lewat perkataan maupun lewat perbuatan kami. Terlebih di tengah-tengah situasi yang masih menjadi pergumulan semua manusia di muka bumi ini, dengan pandemi COVID-19 yang terjadi. Biarlah ya Bapa, kehadiran kami sungguh-sungguh boleh membuat orang-orang di sekeliling kami, baik yang dekat maupun yang jauh, bisa merasakan damai sejahtera, shalom, kerajaan Allah juga ada pada mereka. Kami berdoa ya Bapa, bagi semua upaya yang masih terus dilakukan di berbagai negara untuk bisa menemukan vaksin bagi virus corona, pengobatan yang setepatnya bagi COVID-19. Biarlah ada kerelaan, ada kerendahan hati untuk saling berbagi pengetahuan, agar apa yang diperlukan itu makin cepat dapat ditemukan dan dimanfaatkan bersama. Ya Bapa, kami secara khusus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu bahwa dampak dari pandemi ini
bukan cuma terkait dengan kesehatan tubuh, tapi juga terkait dengan berbagai aspek kehidupan yang lain, aspek sosial, budaya, tapi juga yang sangat dirasakan adalah dampaknya pada aspek perekonomian. Bapa, kami bersyukur bahwa pemerintah, tapi juga ada lembaga-lembaga kemasyarakatan lain seperti gereja, tidak tinggal diam, tapi memikirkan, mengusahakan bantuan-bantuan dalam berbagai bentuk yang memungkinkan orang-orang yang paling lemah mereka bisa tetap bertahan. Maka Tuhan, Engkau jugalah yang memberi kejujuran, ketulusan pada semua pihak, terutama yang diberi tanggung jawab menyalurkan bantuan-bantuan tersebut, untuk tidak menyelewengkan demi kepentingan pribadi, tetapi dengan ketulusan dan kejujuran mau menjadi alat damai sejahtera-Mu, sehingga mereka yang berhak menerima, mereka boleh mendapatkan secara penuh apa yang dipersiapkan bagi mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja. Engkau tahu betapa kerinduan yang sudah semakin bernyala-nyala dalam diri banyak orang untuk bisa kembali beraktivitas gerejawi seperti biasa, untuk bisa mengikuti kebaktian dan berbagai kegiatan lain di gereja. Bapa, dengan hikmat yang daripada-Mu, mampukan para pemimpin gereja untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang paling dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ketika gereja sudah memulai kegiatan-kegiatan di lingkungan gereja dan sekitarnya, keamanan, keselamatan tetap dapat terjaga baik karena protokol-protokol kesehatan mau tetap ditaati dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan seluruh keberadaan kami dengan berbagai pergumulan yang kami hadapi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami doa yang kami akan sebutkan sepenuh penghayatan ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, persembahan dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama. Kedua, persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Ketiga, dengan cara melalui QRIS. Allah bersama
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala kesempatan yang boleh kau berikan, sehingga kami dapat memberikan persembahan kami, sebagai ungkapan syukur kami atas segala pemeliharaan dan berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan orang-orang di sekitar kami. Dan juga berkatilah orang-orang yang mengelola persembahan ini, sehingga itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa persembahan ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar, Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah percikan malam jadi berderang, siapa kau Tuhanku Bimbing aku, utus aku, ku dengar panggilmu. Utus aku, tuntun aku, ku beri hati akan rumah-Mu. Aku Tuhan semesta, melihat yang besar, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi penjamuan surgawi, siapa berbuat tangannya, siapakah? Bimbing aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku beri hati akan rumah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom. Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Kiesa Melisanu Batonis. Saya adalah seorang mahasiswa STFT Jakarta. Saya berasal dari Gereja Gemit Moria Liba Kupang. Selama 2 bulan ke depan, saya akan mengikuti praktek lapangan virtual di Gereja GKI Gading Indah. Sebagai seorang pelayan Tuhan nantinya, pengalaman ini merupakan pengalaman luar biasa yang akan saya pelajari. Maka dari itu, saya akan berkontribusi dalam setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Terima kasih. Shalom.